Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Dan seperti biasa kita akan membahas informasi penting di Harian Serambi Indonesia. Setelah informasi kemarin terkait dengan investasi bodong, pos investasi itu kemudian sudah ditangkap, informasinya hadir juga di Harian Serambi Indonesia, di mana Harian Serambi Indonesia menuliskan Nova bos investasi bodong ditahan. Tapi di samping itu juga informasi politik terkait dengan gesekan yang terjadi antara dua pasangan calon, yaitu Irwandi Yusuf dengan pasangannya yang kemudian juga Muzakir Manaf dan pasangannya juga terjadi di PD. Ini cukup menarik juga kita informasikan, dan kemudian Harian Serambi Indonesia mengangkat dua pernyataan dari tokoh ini menjadi headline di Harian Serambi Indonesia. Kita akan berbincang-bincang bersama redaktur multimedia Harian Serambi Indonesia, Bung Arif Ramdan. Assalamualaikum Bung Arif. Waalaikumsalam Bung Dosi. Apa kabar? Kabar baik Bung Dosi, alhamdulillah. Senang sekali Anda hadir di studio Kompas TV hari ini. Apa yang melatar belakangi kita akhirnya menginformasikan tentang gesekan yang terjadi dan pernyataan dua tokoh ini menjadi headline di Harian Serambi Indonesia? Iya, pertama latar belakangnya sebetulnya situasi kemarin ya di Kemang Tanjung PD itu situasinya agak cukup memanas ya, walaupun tidak terlalu ini, tapi di sosial media tuh sudah terlihatlah riak-riak akan terjadi saling bakar membakar atribut ya. Nah, ini kan simpang siur terus informasinya, tapi alhamdulillah kemarin kita dapat konfirmasi dua belah pihak sudah mampu meredam situasi, bahwa kejadian bakar bendera atau kejadian sebelumnya juga satu kubu membakar ya, bukan menyerang atribut pasangan yang lain, sudah bisa dipertemukan dua kubu itu, kemudian ya nggak ada masalah ya, diselesaikan langsung pada kesempatan itu juga. Dan masing-masing kandidat Mualim dengan Irwandi juga sudah meredam masanya masing-masing, bahwa persoalan itu tidak usah diperpanjang ya selesai gitu. Dan masing-masing pihak juga berjanji tidak akan mempersoalkan kembali hal-hal yang sudah terjadi. Nah, ini kita apresiasi menjadi headline kita agar tumbuh. Masyarakat saya juga membaca berita hari ini juga tidak kemudian terprovokasi kembali seperti itu, Bung Dosi. Oke, seberapa penting sih sebenarnya pernyataan dua tokoh ini? Ya penting tentu, karena yang terlibat kemarin dua kubu ini ya, pendukungnya Mualim dengan pendukungnya Irwandi. Kalau kita melihat latar belakang mereka kan sama-sama juga ex-kombatan gitu kan. Ya karena situasinya pilkada, jadi masing-masing kubu, masing-masing pendukung kan tentu ingin namanya membela, mendukung, menjaga kandidatnya ya, seperti itu. Tapi ini riak-riak ini sebetulnya kan tidak usah terjadi, dan alhamdulillah dipilih sudah sukses teredam ya. Masing-masing pihak, Forkopimda di sana juga bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak merembes kemana-mana seperti itu. Sampai informasi ini kita terima, benarkah kemudian Bung Arif ada beberapa kali mediasi yang dilakukan ya, dalam mereka hari sudah itu? Bertemu, dua kubu itu sudah bertemu, sudah islah ya. Masing-masing juga sudah menyatakan tidak akan mengulang kembali dengan provokasi, membakar atribut-atribut pilkada dari masing-masing pasangan. Dan kita lihat hari ini sudah tidak ada masalah seperti itu. Apalagi ini dua jagoannya juga sudah menyerukan di media kita bahwa ya sudah, nggak usah diperpanjang, nggak usah marah-marah lagi. Jadi kalau sudah yang didukungnya sudah aman ya ngapain juga diperpanjang kembali gitu kan, seperti itu. Oke, peran dari panitia pelaksana pemilu kada ini, KIP misalnya, kemudian juga ada pengawas Panwasli di sana, dan juga kandidat-kandidat yang juga ikut ambil bagian serta para pendukung. Sudahkah kemudian ini berjalan maksimal? Tugas masing-masing juga memberikan kontribusi untuk kemarin kan damai. masing-masing ini juga bertemu Ya. baik Panwasli juga para kandidat di sana, para pendukungnya juga bertemu. Tentu juga aparat kepolisian untuk sama-sama menyelesaikan persoalan yang hampir saja juga mencoreng ya proses pilkada di Aceh. Dan tentu ke depan kita harapkan konsolidasi seperti ini juga terus berlangsung. Bukan hanya di PD, di mana saja ketika ada persoalan serahkan ke Panwasli. Bagaimana KIP juga menerapkan aturan dengan baik, bagaimana polisi juga sigap, bagaimana juga para pendukung juga menahan diri kalau ada kira-kira persoalan yang bisa memetik persoalan baru, konflik baru menjelang pilkada seperti itu.
Ya, kita tidak berharap memang ini bisa terulang kembali hal-hal seperti ini atau mungkin gesekan-gesekan tersebut, entah itu dengan pasangan calon apa yang mana lagi seperti itu. Tapi memang potensi-potensi seperti ini kan memang juga harus diantisipasi, Bung Arief. Kira-kira gesekan-gesekan seperti apa dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan menjelang Pilkada 2017 nanti yang harus diantisipasi oleh para kandidat dan di sini kita para pendukung? Beritakan juga, kita akan sampaikan poin-poin yang menjadi penegasan dari istilah kedua belah pihak kemarin. Ya, kita menjalin masing-masing kandidat, masing-masing pendukung silaturahim, menjalin silaturahim, jangan salah komunikasi, jadi sama-sama menahan diri untuk tidak terlalu euforia mendukung pasangan sehingga melahirkan bentrokan-bentrokan. Jadi beberapa poin yang kita sampaikan di sana hasil diskusi mereka di PD kemarin untuk menyelesaikan persoalan bakar-membakar atribut itu, yang disepakati bahwa mereka tidak akan mengulang, kemudian lebih ditingkatkan silaturahmi. Kan sesama orang di situ juga, di kampung juga, ngapain ribut-ribut. Nah, ini tentu sukses di PD meredam persoalan ini juga bisa menginspirasi daerah lain untuk untuk sama-sama lah, ini kan pesta demokrasi, pesta rakyat, masa mau pesta kita berantem. Nggak bagus banget ya gitu ya. Bagus itu. Oke, ini kan tahapan demi tahapan juga akan terus berlanjut. Berbeda dengan pilkada beberapa tahun yang lalu, bahkan berbeda juga dengan pelaksanaan pemilu beberapa waktu yang lalu, Bung Arief, bahwa tempat di mana atribut itu dipajang dan segala macam itu sudah ditetapkan. Mungkinkah ini akan kemudian berlanjut, mengingat gesekannya sering terjadi hal-hal seperti ini, termasuk juga di PD ketika bendera-bendera pendukung yang lain dihadirkan tepat di dekat posko dari pendukung yang sebelahnya lagi gitu. Nah, akankah ini bisa berjalan dengan baik, Arief? Ya, sebetulnya itu nanti ketegasan di KIP dan Panwasli nanti. Kan aturannya sudah ada kapan bendera dipasang dan di mana, di tempat apa, tidak boleh dipasang di mana, itu tinggal diatur saja. Kalau yang melanggar tindak, selesai kan? Seperti itu. Ini kan nanti kelihatan siapa yang melanggar harus tindak. Kalau tidak ditindak nanti juga akan dilanggar oleh kandidat lain. Nah, kalau ini pemicu konfliknya. Pemicu konfliknya. Kalau Panwaslinya juga bergerak melakukan fungsi dengan baik, KIP-nya juga taat kepada aturan, polisi dan segala lain, kandidat para pendukungnya juga di track jalurnya yang pas, saya pikir tidak akan ada masalah. Oke, ini semakin menarik tentunya. Apa berikutnya yang menjadi fokus liputan kita? Nuansa politis kah? Atau masih tetap juga kita akan liput terkait dengan investasi bodong yang bosnya kita hari ini isu nasional tentu ada, karena 4 November di Aceh sendiri kabarnya malah akan mendahului demo 3 November kalau di sini. Kita juga akan cover itu, persoalan nanti soal bentrok kemarin di PD yang kemudian bisa diredam, kita juga masih akan cek bagaimana kondisi lapangan. Mudah-mudahan tidak ada persoalan lain. Investasi bodong yang Nova kemarin itu juga masih diikuti ya, karena korbannya juga banyak gitu. Sampai saat ini belum ini kan, belum tahu ya berapa jumlahnya. Sudah ditahan kemarin, ya kita proses hukumnya masih akan kita lihat seperti apa. Oke. Terima kasih Bung Arief Ramdan dan saudara, demikian perbincangan kami bersama redaktur multimedia Harian Serambi Indonesia. Jangan lupa kunjungi juga Harian Serambi Indonesia di www.serambinews.com atau saksikan berbagai informasi-informasi penting juga di serambiontv.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.